Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Halo, selamat siang keluarga SIP. Di hari ini kembali sahabat Siranda Ucial Naziha menemani aktivitas Anda, tentunya dalam spesial program Dialog Sosial Budaya untuk edisi 6 November ya 2024. Dan seperti biasa, selama kurang lebih 60 menit ke depan kita bakal ngobrol bersama narasumber kita yang tentunya sudah bersama Uci di studio saat ini ya. Kita sapa terlebih dahulu ada Ustadz Heru Fitriade Sandi Datuk Majo Basa ya, atau yang lebih akrab disapa Angku. Beliau merupakan seorang tokoh adat ya. Assalamualaikum Angku. Waalaikumsalam. Oke, kabar sehat ya Angku ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesibukan gimana Angku? Alhamdulillah seperti biasa. Alhamdulillah sibuk seperti biasa ya Angku ya. Oke. Nah, beliau juga ini ya keluarga SIP panitia PPDB Arisalah ya Angku ya, dan mungkin saat ini lagi berjibaku juga dalam hal tersebut dan menyempatkan diri untuk hadir dalam program Dialog Sosial Budaya ini keluarga SIP ya. Dan seperti biasa bersama Angku ya atau Ustadz Heru Fitriade Sandi ini kita bakal ngobrol tentang adat dan budaya Minangkabau. Nah, kali ini kita pilihkan tema yaitu memahami pepatah Minang untuk bekal hidup bermasyarakat. Nah, tentunya kalau bicara soal falsafah adat Minangkabau ya Angku, pasti memiliki nilai-nilai ataupun filosofi yang tentunya mendalam, yang tentu akan mengatur atau mengajarkan kita bagaimana panduan hidup, bagaimana kita berperilaku, serta menjaga hubungan baik dengan orang lain ataupun lingkungan kita dalam lingkungan sosial, seperti itu ya Angku. Dan tentunya banyak sekali falsafah adat Minangkabau yang sangat baik sekali maknanya tentunya kalau kita amalkan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Nah, mungkin nanti bakal kita bahas satu-satu ya Angku. Dan di segmen pertama ini Angku mungkin bisa kita share dulu untuk pendengar kita seberapa penting sih topik kita kali ini Angku ya, terutama juga untuk generasi muda kita yang mungkin agak semakin blur ini ya tentang falsafah adat Minangkabau ini. Mungkin kalau di angkatan orang tuanya mungkin masih kental lah dengan falsafah adat Minang ini, tapi kalau di anak muda sekarang kayaknya mereka udah ya tahu-tahu cuman nggak terlalu tahu. Nah gitu, mungkin bisa di share dulu yang seperti ini Angku. Silakan Angku. Ya, terima kasih. Selamat siang pada para pendengar Radio SIP FM. Baik, untuk terkait dengan tema kita pepatah ini, memang permasalahan yang timbul saat ini sangat rendahnya ya penggunaan pepatah adat, dan sangat rendah juga pemahamannya di kaum muda atau generasi muda saat ini. Padahal pepatah itu mengandung berbagai banyak hal ya. Ada yang mengandung nasihat, perbandingan, pengajaran, ada yang mengandung tentang aturan-aturan bertingkah laku. Benar. Jadi ketika kita mampu untuk memahaminya, walaupun kita mungkin disuruh melapaskannya ya atau mengucapkannya tidak terlalu familiar gitu, tapi setidaknya kita bisa memahami maksud dari pepatah itu. Nah, karena pepatah itulah yang digunakan oleh orang tua-tua kita dulu dalam proses pendidikan dan penciptaan regenerasi berikutnya gitu. Karena orang Minang sesuai dengan pakaian adat kita, adat itu bahasa samping ya, adat itu bahasa samping, artinya orang Minang itu tidak kenal yang namanya to the point ya. Kiasan dulu gitu ya. To the point itu bukan budaya kita. Jadi orang Minang itu menggunakan kiasan. Kiasan itu bisa jadi menggunakan pepatah-pepatah adat untuk menyampaikan maksud tujuannya gitu. Nah, sementara di saat sekarang lebih familiar di anak muda sekarang itu adalah to the point aja lah gitu ya. Sehingga anak muda sekarang tidak terbiasa menggunakan penalarannya dalam memecahkan suatu kiasan gitu. Nah, sementara kalau di masa dulu orang-orang tua kita biasa menggunakan kata kiek, kata sampai namanya. Artinya apa? Orang tua kita biasa diajarkan berpikir. Setiap yang diucapkan orang, pikirkan dulu. Setelah dipikirkan, kemudian diturunkan dengan raso,
baru dijawab. Kalau sekarang dengan konsep to the point, dia nggak pikir lagi, dia malah sudah terbiasa sekarang. Ketika ada sesuatu ucapan itu dijawab dengan lantang dan segera gitu, tanpa harus berpikir gitu. Maka ini jauh bergeser dari nilai-nilai budaya kita, karena orang Minang terkenal dengan seorang pemikirnya gitu. Jadi ketika pepatah ini tidak kembali kita familiarkan ke anak-anak muda, generasi muda, maka kemampuan orang Minang sebagai suku pemikir itu akan lama-lama akan tergerus, nanti akan hilang gitu. Itu sebabnya beberapa tokoh-tokoh bangsa kita adalah berasal dari Minang. Karena kita terbiasa hidup dengan budaya penalaran, budaya berpikir kritis terkait apa yang disampaikan atau diucapkan oleh orang-orang tua kita, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kalau di Minangkabau nggak berlaku ya to the point ya. Iya, tidak ada to the point. Tidak ada orang bilang saya datang mau melamar anak ibu, tidak ada ya. Yang ada kami datang di ibu menaruh bungo, kami menaruh kumbang gitu. Nah, itu aja bahasanya cuma gitu. Bisa dinalarkan nggak ya? Nah, itu ada bunga, ada kumbang. Ya, maksudnya apa? Oke, gitu. Jadi bayang kata sampai gitu ya, Angku ya. Gitu. Oke. Nah, mungkin kita juga perlu belajar banyak lagi soal falsafah ataupun petatah petitih Minangkabau ini ya, Ustadz. Karena memang sebenarnya bahasanya itu indah jadinya ketika kita ada kata kiasnya gitu kan, tidak langsung to the point aja gitu, tapi ada bahasa-bahasa yang mungkin dirangkai seindah mungkin kedengarannya gitu. Dan orang yang menerima pun juga tidak merasa sakit hati, benar. sulit gitu. Contoh misalnya sebuah pekerjaan yang dia lakukan, pekerjaan itu menurut kita tidak mungkin dia menyelesaikannya gitu. Kalau bahasa to the point itu kita bilang dia kamu tidak bisa loh. Sakit hati dong. Sakit hati dia kan. Benar. Tapi kalau dengan kiasan, dengan pepatah kita bisa bilang ini sama saja memasang alu ke jarum penjahit gitu. Nah dia tuh berpikir alu itu kan kayu yang digunakan untuk numbuk padi ya. Iya. Nah di lasuang gitu. Itu besarnya kan lebih kurang diameter sekitar 8 sampai 10 cm. Mau dimasukkan ke lubang jarum. Ya nggak mungkin lah gitu mungkin, kan. Itu kiasannya gitu. Tapi kalau to the point bisa jadi akan terjadi perang saudara, ada yang lain ngomong sama dia. Maksudnya apa nih gitu kan. Oke, jadi kalau dengan kiasan dia akan mudah memahaminya dan menerimanya. Dan terkadang tidak akan menimbulkan sakit hati ya atau persangkaan. Benar sekali ya. Jadi tidak akan menimbulkan konflik ketika kita menggunakan kata kiasan dulu ya, karena dari segi kitanya yang menyampaikan itu sudah termasuk sebuah kehati-hatian gitu ya Ustadz kita pikirkan mata-mata kata-katanya gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara soal falsafah pastinya banyak ya di Minangkabau ini ya Ustadz ya, petatah petitihnya. Nah mungkin kita mulai dari dasar dulu nih Ustadz, falsafah dasar di Minangkabau. Nah seperti apa sih kita memaknainya? Ada adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Seperti apa nih Ustadz makna dari falsafah dasar kita ini? Oke, jadi falsafah dasar di kita di Minangkabau yang belakangan ini mulai sering digema-gemakan agar ini bisa jadi regenerasi nanti ke kaum muda berikutnya, itu tentang adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Ya, adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah itu bukan hanya sekedar sebuah satu kata yang tidak memiliki nilai gitu. Malah di sana memiliki sebuah ikrar. Ya, sebuah pernyataan kita sebagai orang Minangkabau bahwasanya kita memiliki dasar yang jelas dalam hidup sosial berbudaya gitu. Jadi ini ikrarnya gitu, pernyataan dari kita orang Minangkabau, dan ini sangat hati-hati dan sangat butuh pemikiran yang dalam para pendahulu kita menyusunnya gitu, untuk menyatukannya ini gitu. Ya, jadi adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Di situ ada kata adat, ada kata syarak. Kalau adat itu adalah kebiasaan, tatanan kebiasaan kita orang Minang yang dahulunya sudah diturunkan mungkin
yang familiar kita dengar adalah dari lareh yang duo kelarasan Bodhi Caniago dan kelarasan Koto Piliang. Kemudian ada syara. Syara ini adalah dari agama Islam, ya. Kemudian ada kata kitabullah. Orang Minang menggunakan kata sandi, ya, bukan menggunakan kata apa ya? Kalau kata berdasarkan, tapi orang Minang menggunakan kata sandi. Sandi di sini kita harus memahami konteks bahasa Minang secara utuhnya. Apa itu sandi? Gitu. Sandi itu adalah kalau kita pendirian rumah gadang. Kalau rumah sekarang mungkin orang kenalnya pondasi. Pondasi, oke. Ya. Kalau di rumah kayu atau rumah gadang atau rumah panggung, itu rumah berdiri dulu, baru pondasi diberikan gitu. Kalau rumah beton tidak, pondasi dulu, Benar. baru rumahnya. Nah, kalau di rumah gadang tidak, dirangkai dulu. Dipasangkan dulu kayu-kayu itu sambungan-sambungannya, kemudian diberdirikan. Setelah berdiri bangunan itu kerangkanya, kemudian diambil timbangan, ditimbang dengan air. Pas menimbang dengan air itu diukurlah kedatarannya. Apakah setiap tiang berada pada posisi yang sama? Nah, ketika dia tidak sama, maka dipasanglah sandi, batu sandi, yaitu batu yang digunakan untuk mengganjal gitu ya, Ustaz? Bukan mengganjal, dia namanya lagi mendatarkan. Dia punya fungsi itu, bukan ganjal aja, dia mendatarkan dan meluruskan. Gitu. Nah, jadi adat bersandi syara artinya apa? Adat diluruskan oleh syara gitu. Jadi bukan di sini bisa menjawab mana dahulu adat dengan syara gitu. Jadi secara sejarah kita tahu bahwasanya adat terlebih dahulu ada di masyarakat kita, baru Islam datang. Nah, itu sebabnya di orang Minang memakai kata adat bersandi syara. Jadi syara itu meluruskan segala persoalan atau perkara-perkara adat yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya gitu. Dari mana datangnya kebenaran itu? Itu dari Kitabullah. Nah, itu dari makna adat bersandi syara, syara bersandi Kitabullah. Nah, bukan kan sekarang sering dipertentangkan bahwasanya adat itu melenceng dari agama, tidak perlu dipakai. Kita pakainya agama. Tidak gitu. Dengan konsep adat bersandi syara, syara bersandi Kitabullah, kita bisa melihat beberapa kegiatan, malah mayoritas seluruh aktivitas budaya kita itu sejalan dengan syara. Nah, hanya permainan-permainan di masyarakat di zaman dahulunya yang bertentangan dengan syara. Kalau untuk kebiasaannya seluruhnya boleh dikatakan sama dengan syara. Tidak ada hal yang perlu dipertentangkan. Nah, begitu. Jadi intinya bagi masyarakat Minangkabau, falsafah dasar kita adat bersandi syara, syara bersandi Kitabullah ini menegaskan bahwa adat istiadat itu harus sejalan dengan ajaran agamanya, seperti itu ya, Ustaz. Sejalan dengan Islam, bukan aja Islamnya ya, agama banyak gitu ya. Oke. Islamnya gitu ya. Dan tentunya jadi itu sebabnya orang bilang kalau tidak Islam lagi, berarti bukan orang beradat Minang. Mungkin dia keturunan Minang. Mungkin dia lahir di tanah Minang. Ya. Kalau kata Bu Hamka kan, kalau bekerja kerbau pun bekerja. Nah, jadi sama dengan kalau kita ambil pepatah itu dalam kehidupan Minangkabau, mungkin kalau dari dia asal Minang mungkin betul dia orang Minang, atau lahir di tanah Minang betul dia orang Minang. Tapi dia apakah yang memiliki adat Minangkabau? Belum tentu. Ketika dia belum menggunakan syarat sebagai sandi. Nah, pertanyaan yang muncul, bagaimana sih Angku penerapan adat bersandi syara, syara bersandi Kitabullah ini dalam menghadapi perbedaan budaya dan agama yang ada di daerah kita? Karena di Kota Padang lah misalnya, kita kan tidak hanya masyarakat Muslim semua gitu kan. Nah, ada juga yang non Muslim dengan kebudayaannya masing-masing. Bagaimana bentuk penerapannya, Ustadz? Ya. Jadi konsep adat bersandi syara, syara bersandi Kitabullah ini kan konsep yang kita tanamkan pada kita terkhusus orang yang
beradat Minangkabau. Bagi yang tidak berada di memakai adat Minangkabau, maka di sana kita sifatnya mengajak dia untuk kita saling menghargai. Ada toleransi. Nah, sehingga orang Minang bilang ya, istilah itu menggunakan pepatah rambut janyo putih, tapuang janyo tasera. Begitulah kita memadukan adat Besar Isara ini hidup berdampingan dengan agama lain atau suku lain. Itu maksudnya seperti apa pepatah tadi itu, Ustadz? Mungkin belum tergambar juga ini. Jadi ibaratnya gini, ada tepung, di dalamnya ada rambut. Kita mau ngambilnya. Kita ngambilnya itu rambutnya jangan sampai putus. Tapuangnya jangan sampai terserah. Dengan sangat kehati-hatian gitu ya. Itulah kita memakaikannya. Nah, jadi kita bukan secara otoriter harus memakaikan ini, tidak ya. Kita mencocokkannya. Karena orang Minang bilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, jadi artinya apa? Ketika kita dengan orang itu, kita lihatkan ini loh budaya kami. Nah, kita rasa karena kita orang Minang bersandikan kepada syarak, kepada Islam, kebiasaan kita pasti akan menjadi rahmatan lil alamin, akan diterima sama orang lain. Kita tidak pernah memojokkan suku lain, kita tidak pernah memojokkan budaya lain dan lainnya. Kita saling menghormatinya. Oke, luar biasa sekali ya. Tadi dapat lagi nih satu pepatah lagi, kayak mengambil rambut di dalam tepung ya. Kita menghargai yang ada gitu kan, dan kita memperkenalkan juga gimana caranya rambut nih nggak putus ketika ditarik, dan gimana caranya tepung ini nggak berserakan ketika narik rambutnya gitu ya. Sangat hati-hati sekali ya. Jadi kita menghargai lah begitu keluarga Asip ya, perbedaan yang ada. Nah, mungkin dari makna falsafah dasar kita adat Basandi syarak Basandi Kitabullah ini, kita lanjut ke falsafah berikutnya Ustadz, atau masih ada pembahasannya? Mungkin kita lanjut. Setelah kita berikrar bahwasanya adat itu bersandikan kepada Islam, tentu kita mulai meniti bagaimana cara kita melaksanakan adat itu. Maka keluarlah sebuah falsafah di Minangkabau. Orang Minang menyatakan alam tak kambang jadi guru. Ya, maksudnya selain dari apa yang kita dapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, kita juga melihat alam sekitar. Nah, dua hal ini tidak bertentangan. Dalam Al-Quran pun juga dibilang, tidakkah kamu diberikan akal dan pikiran untuk melihat ciptaan Allah. Nah, orang Minang juga punya falsafah, bahwasanya alam tak kambang jadi guru. Nah, di sini kita bisa lihat, itulah salah satu faktor ya, kalau saya melihatnya, itulah salah satu faktor kenapa Islam sangat mudah masuk ke Minangkabau. Karena tatanan yang ada di budaya Minangkabau sejalan dengan syariat yang ada di Islam. Nah, jadi mudah diterima. Kebiasaan kita itu sudah sama. Nah, tinggal meluruskannya. Itu yang digunakan sandi tadi ya. Sandi itu selain meluruskan, dia akan tetap berada di bawah sebagai dasar penopangnya. Tapi dia bukan duluan. Nah, bukan sandi dulu baru dia bangunannya, tidak. Bangunannya dulu baru sandinya. Jadi alam tak kambang jadi guru ini menjadi kebiasaan orang Minang. Segala aktivitas berkehidupan berkemasyarakatan kita melihat dari perkembangan situasi dan kondisi itu. Ya, kalau alam tak kambang dari guru ini sangat banyak sekali yang bisa kita lihat. Misalnya ada pepatah, gabak di hulu tandoko hujan, cewang di langit tandok kapane. Artinya apa? Kita melihat dulu situasi kondisi. Anggaplah kita mau ada perjalanan. Nah, tentu kita lihat dulu situasi dan kondisi, bagaimana ya. Gabak di hulu tanduk hujan itu bukan hanya cuaca saja, artinya kita memperhitungkan seluruh kondisi yang ada. Jangan-jangan nanti kita melaksanakan sesuatu menghasilkan yang tidak kita inginkan. Gitu. Nah, gitu dia. Cewang di langit tandok kapane bisa jadi dimaknai nanti
Artinya ada kesempatan-kesempatan emas yang bisa kita terima, kita gunakan untuk meraih suatu kebaikan nanti. Jadi harus pandai baca tanda alam gitu ya. Tanda alam. Jadi tidak tidak difokuskan ini hanya masalah cuaca, tidak. Gitu. Itulah kelebihan dari pepatah dan petitih yang ada di Minangkabau. Sangat luas maknanya. Setiap orang bisa berpikir, menalar sesuai dengan jangkauan pemikirannya. Nah, maka ketika ini dibiasakan, kita yakin Sumatera Barat secara umum akan melahirkan tokoh-tokoh pemikir yang ulung di masa depan. Karena memang para tokoh-tokoh hebat nasional itu juga banyak yang berasal dari Sumatera Barat sendiri ya. Nah, itu dia. Atau dalam mendidik anak, orang Minang mengajarkan kalau ingin beranak ya tengoklah ke ayam. Nah, coba tengok ayam. Kita lihat ayam itu mulai dari bagaimana dia bahagianya ketika bertelur. Sekampung orang dikasih tahu ya. Benar, ribut gitu ya. Ribut orangnya. Nah, begitu dia mengungkapkan kebahagiaannya. Artinya apa? Ketika kita juga dapat suatu kebaikan, kita tidak melupakan orang lain. Nah, kemudian dia juga penuh kesabaran. 21 hari mengaram, ya tidak ikut segala sesuatunya, betul-betul fokus dia. Jadi apa? Waktu kita kalau kita punya keturunan anak, berarti kita harus fokus dulu selesaikan sampai dia tumbuh atau berkembangnya. Kemudian setelah 21 hari anaknya mulai menetas, betul-betul siaga 1 dia. Dideketin malah dipatok gitu ya. Dideketin patok. Malah lawan yang tidak sebanding sama dia kan siap melawan. Iya, benar. Gitu. Seperti dengan anjing atau hewan-hewan yang lain yang buas gitu. Dia siap melawan untuk mempertahankan anaknya. Gitu, untuk jaga anaknya. Tapi kita lihat ketika anak ayam sudah berusia lanjut, anaknya sendiri dipatoknya, diusirnya, suruh berpikir cari hidup sendiri, tak boleh ikut orang tua lagi. Ini sekarang yang jarang diterapkan orang tua kita. Orang tua zaman sekarang kita lihat, terkadang anak sudah tingkatnya, ya karena mungkin persiapannya tadi ya, karena dari masa kecilnya belum secara utuh dipersiapkan. Kadang di masa kuliah masih di apa namanya itu? Apa istilah orangnya itu? Masih dieja gitu ya. Masih dieja-ejakan gitu. Malah ada, kita akan miris juga, ada orang tuanya datang jauh-jauh lihat kos anaknya untuk membantu bersihin kos, melipatin baju. Kan ceritanya sayang anak, Ustaz. Anak bungsu. Cuma kalau kita belajar dari ayam juga punya anak. Benar. Tapi dia tahu masa mana anaknya harus mandi. Mandiri. Malah kita sampai sudah punya cucu pun juga sama. Diatur gitu ya. Akhirnya nanti hal ini membuat generasi kita tidak kuat. Kita juga banyak temukan ketika sang ibunya meninggal atau ayahnya meninggal, padahal anak ini sudah berkeluarga, itu betul-betul merasa terpuruknya minta ampun ya. Atau kalau bahasa kita sudah mulai ke arah depresi. Benar. Karena sudah terbiasa diayomi terus, ngapain dieja terus gitu kan. Itu bisa. Gitu. Benar sekali. Itu sebabnya dia, kalau kita lihat, berarti dia tidak memahami falsafah alam takambang, jadi guru belajar dari hidup di alam. Kalau yang kita sebagai anak ingin belajar dari alam, bisa coba tengok anak pisang. Gimana, Ustaz? Anak pisang itu dia tidak pernah hidupnya yang jauh dari induknya. Coba tengok dia. Ya. Nah, dia selalu menjaga induknya gitu. Malah terkadang ketika batang pisang yang utama, induk pisang pertama berbuah dan tidak kuat lagi menahannya, anaknya siap menjadi penopangnya gitu. Nah, itu kita bisa lihat itu. Kayak gitulah pengabdian seorang anak ke orang tuanya gitu. Banyak sebenarnya contoh dari kode-kode alam yang bisa kita pelajari kita bisa pelajari gitu. Tapi yang lebih parah kadang kan yang sering disampaikan adalah terkait jadi anak batu lado ya. Semakin keras maka dia semakin
lumat gitu ya. Semakin menghancurkan orang tuanya. Oh gitu. iya. Jadi semakin ini ya batu yang besarnya yang ya. Itu semakin berlubang dia gitu. Nah, janganlah jadi anak seperti itu gitu. Oke, banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita pelajari dari alam gitu ya, Ustaz, dari alam gitu. Tapi mungkin nanti bisa kita bahas lebih lanjut lagi. Untuk Anda yang ingin bertanya nih keluarga sip ya, juga boleh ya melalui chat WhatsApp kita di 0812-2201-0159. Boleh bertanya nih seputar pembahasan kita kali ini tentang memahami pepatah Minang untuk bekal hidup bermasyarakat. Nah, di segmen ini kita sudah bahas tentang falsafah dasar adat Minangkabau ya, Angku. Pertama tadi ada adat Basandi Sara, syarak Basandi Kitabullah, dan juga ada alam takambang jadi guru. Nah, di segmen kedua nanti bakal kita bahas lagi ya, Angku, tentang bagaimana sih falsafah yang mengatur tentang kehidupan kita bermasyarakat. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut keluarga sip. Pastikan Anda tetap setia di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Balik lagi di Dialog Sosial Budaya Keluarga Sip, dan kita masih bersama narasumber kita. Ada Ustadz Heru Fitria Desandi, Datuk Majo Basaya, atau yang lebih akrab disapa Angku ya. Dan tentunya kita masih membahas tema kita, yaitu memahami pepatah Minang untuk bekal hidup bermasyarakat. Nah keluarga Sip, buat Anda yang ingin bertanya, mau sharing juga boleh ya. Silahkan kirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp kita di 0812-2201-0159 ya, nanti bakal kita bacain. Nah, sembari menunggu atensi Anda keluarga sip ya, kita kembali ke pembahasan kita bersama Angku ya, Angku Heru. Dan tadi di segmen pertama kita sudah bahas tentang falsafah dasar adat Minangkabau ya, Angku. Nah, di segmen kedua ini, Angku, sesuai juga dengan tema kita, memahami pepatah Minang untuk bekal hidup bermasyarakat. Nah, seperti apa falsafah tentang bagaimana kita sebaiknya hidup bermasyarakat ini, Ustadz? Ya. Jadi kalau falsafah Minang dalam bermasyarakat itu tentu tidak terlepas ya dengan budaya adat sopan santun kita. Ya, dalam pepatah Minangnya dibilang nangkurie ialah gundi, namerah ialah sago, lambaye ialah budi, yang indah ialah baso. Ini menjadi acuan utama kita dalam hidup bermasyarakat. Sehingga orang Minang mengatakan nak kayo rajin mencari, nak pancadia rajin berguru, nak lurui rantangkan tali, nak tinggi naikkan budi, nak rancak pahalih baso. Nah, itu adalah beberapa pepatah Minang yang sangat mendukung hidup bermasyarakat. Dari pepatah itu kita bisa melihat bahwasanya orang Minang telah mengajarkan kalau kita ingin berada di posisi yang dihormati atau dihargai sama orang, maka silakan naikkan budinya. Nah, perbaiki kepribadian kita, perbaiki kurenah kita, sehingga orang betul-betul menghargai kita. Orang menghargai kita itu belum tentu hanya dengan cara dia bicara. Dari cara dia diam saja mungkin orang sudah menaruh rasa hormat gitu. Nah, dia diam saja gitu, belum ada dia bicara gitu. Dari penampilan dia saja seperti itu. Kemudian supaya lebih bagus lagi, paluih baso. Ya, orang Minang terkenal dengan orang yang memiliki baso jobasi. Ya. Maka kita akan terpandang lah ya, jadi buah bibir di masyarakat ketika kita memiliki baso yang baik. Tapi ketika basonya tidak baik, biasanya ini juga akan jadi buah bibir yang tapi berbeda. Yang mana dulu ya? Jadi buah bibir yang berbeda dia. Ya. Karena orang Minang menyatakan mulut manih talempong kato, ya baso basi gulo di bibir. Jadi ketika bermulut manis itu seperti irama dengan dia berkata-kata. Jadi memiliki suatu ketenangan atau kepuasan dari orang lain ketika mendengar dia berkata-kata. Dengan baso basi akan menjadi lebih menambah manisnya sebuah kata-kata yang dia ucapkan kepada orang lain. Nah, ini dalam dia bergaul
bermasyarakat. Ya, jadi ketika kita hidup bermasyarakat seperti tadi sudah dikatakan, kalau ingin kaya rajin mencari. Iya. Nah, tidak ada orang yang kaya itu malas-malasan. Ya, malas-malasan ya, tidak ada. Iya. Nah, itu sudah ditegaskan. Kemudian kalau jadi ya rajin berguru. Nah, jadi kalau ingin merubah wawasan, meningkatkan pengetahuan kita, maka rajin-rajin berguru. Rajin bertanya, rajin mencari orang-orang yang memiliki pengetahuan, dan kita berdiskusi dengan dia untuk mendapatkan ilmunya. Atau kalau zaman sekarang sudah banyak ya di sosial media, bisa sekali kita dapatkan ilmu-ilmu itu. Gitu. Oke, jadi selain pepatah yang memberikan anjuran kepada kita dalam hidup masyarakat, juga ada pepatah yang merupakan larangan atau pantangan yang harus sering kita jaga di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga budi kita tadi tidak menjadi rendah di mata orang lain. Beberapa pepatah itu salah satunya yang sering dipakai orang tapi disalah maknakan gitu. Yaitu pepatah yang menyatakan janji biasa mungkin, titian biasa lapuk. Orang Minang itu orang yang mengeluarkan kata-kata penuh dengan makna. Jadi artinya apa? Ketika dia bilang janji biasa mungkin, itu bukan menyatakan ini sebuah kebiasaan, bukan demikian. Nah, kalau orang kan melihatnya ini orang Minang bisa ingkar janji. Iya, suka ingkar janji gitu. Tidak, maknanya tidak demikian. Itu kan apa namanya ya? Kiasan. Bahwasanya dalam sebuah perjanjian, kebiasaan orang dia akan sering ingkar janji. Maka kita berhati-hati dalam membuat janji. Nah, demikian juga dengan titian. Titian biasa lapuk. Artinya apa? Ketika kita akan melakukan perjalanan atau kita ada komunikasi sama orang lain, ya menjembatani permasalahan, itu kita harus hati-hati. Ya, jangan-jangan itu adalah jebakan untuk menjatuhkan kita. Nah, demikian gitu. Demikian kalau kita jadikan dengan kondisi alam kita juga sama. Mungkin bagi kita yang suka sering pergi ke daerah-daerah, kita kan akan temukan nanti ada titian ya. Titian itu kan bahasa Minangnya, bahasa kita biasa sekarangnya sering orang nyebutnya jembatan ya. Nah, jadi kita harus pastikan dulu, terutama di sawah-sawah, mau nyebrang itu harus dipastikan dulu jembatan ini betul atau tidak. Ya. Nanti main pijak aja nanti masuk, ambruk ya gitu. Nah, itu yang dibahasakan orang Minang itu janji biasa mungkin, titian biasa lapuk. Jadi ini bukan suatu kebiasaan, tapi biasanya ini suatu apa ya bahasanya, keniscayaan ya, bahwasanya kejadian ini sering terjadi di masyarakat. Jadi harus waspada dulu, harus kita waspada. Ya. Nah, jadi di dalam pepatah adat itu ada yang berupa anjuran, juga ada yang berupa peringatan. Kemudian dalam masyarakat kita harus selalu memegang teguh prinsip musyawarah. Karena orang Minang mengatakan duduk seorang bersampi-sampi, duduk bersama berlapang-lapang. Dan dari awal kejadian sejarah Minangkabau yang ada di Tambo-Tambo itu menyatakan proses terbentuknya adat Minangkabau itu selalu diawali dengan musyawarah. Berarti musyawarah adalah bagian akar budaya kita. Jadi ketika kita hidup bermasyarakat, kita harus mengutamakan musyawarah dalam segala sesuatunya. Sehingga banyak hal yang bisa kita dapatkan dari hasil musyawarah itu. Itu yang dibilang tadi pepatahnya duduk seorang bersampi-sampi. Kalau secara logika tidak mungkin lah. Nah, kalau rumah kita misalnya ukuran 6x6, kita sendiri di dalamnya, mana harusnya ada lapang gitu. Harusnya lapang kan. Tapi orang Minang bilangnya sampi. Sampi di sana bukan sampi dengan kondisi, tapi dengan keadaan, bisa jadi pikiran atau yang lainnya. Ya, yang menyatakan manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, duduk bersama berlapang-lapang. Mana pula ketika kita naik angkot aja terasa sempitnya itu bersama. Benar. Ya, tapi maksudnya di sini
bersama-sama di sini duduknya artinya kita mendiskusikan sebuah hal atau permasalahan atau keinginan secara bersama. Banyak hal bisa terbantu oleh orang lain. Nah, ketika kita mau duduk bersama. Tapi kalau kita mau duduk seorang, itu seperti tadi kita akan bersampai-sampai dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada sama kita. Nah, itu mungkin dari beberapa pepatah secara secara sederhananya yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat kita. Oke. Ya. Kalau kita melihat dari falsafah ini kan banyak sekali nilai-nilai yang mendalam lah gitu ya, Angku. Kira-kira kalau untuk generasi kita sekarang gitu kan sudah mulai tidak terlalu ngeh lah dengan pepatah-pepatah Minangkabau ini, mungkin ya bagi angkatan orang tuanya lah gitu. Nah, sementara juga kita banyak temukan orang tua yang mungkin juga sudah tidak lagi menanamkan nilai-nilai falsafah adat Minangkabau ini kepada anaknya. Nah, sebenarnya Angku sendiri sebagai tokoh adat gitu kan, bagaimana sih trik ataupun cara yang mungkin salah satu cara aja deh nih yang bisa kita lakukan sebagai misalkan kita sebagai tokoh adat atau pemangku adat atau sebagai guru, mungkin seperti apa sih cara yang bisa kita lakukan untuk mengajarkan gitu loh bahasa kiasan ini ke anak-anak generasi muda gitu, Angku? Jadi kalau saya sendiri mengaplikasikannya adalah setiap kegiatan atau kesempatan maka kita mengintegrasikan falsafah ini dalam kehidupan. Nah, jadi contohnya ketika di kampung, ketika kita ada proses adat istiadat di situ, maka dalam proses musyawarahnya kita sebutkan, nah inilah yang dibilang dengan pepatahnya ini. Dilafalkan terus gitu ya. Dilafalkan terus. Misalnya kita lagi berdebat bersama-sama. Nah, kemudian selesai perdebatan dapat kata mufakat. Nah, kita bisa bilang, kita sampaikan sama dia, inilah wujud dari duduk seorang bersampai-sampai, duduk bersama berlapang. Untuk mendapatkan sebuah kata mufakat gitu. Atau kalau dalam kehidupan sehari di kelas, kita juga saya sendiri sering juga mengingatkan ya kepada anak-anak. Salah satunya perkara adalah tentang budi tadi. Nak tinggi, naikkan budi. Nak lancak, palui basuh. Sehingga anak-anak juga mulai terbiasa berpikir menalarkannya gitu. Jadi kita intinya tidak berhenti gitu. Kita berupaya semampu kita untuk tetap menaikkan kembali nilai-nilai budaya kita itu. Ya, bisa jadi kita dengan men-share satu buah pepatah adat dengan maknanya di status kita, bisa jadi pembacanya akan tetap akan mendapat ilmunya gitu. Ya. Tapi kalau kita pun berhenti karena tidak diajarkan orang tua, kemudian kita berhenti, maka dia akan semakin hilang. Nah, itu yang dibilang orang, pepatahnya sering disampaikan, jalan biasa di orang lalu, cupak biasa orang panggalih. Artinya apa? Dengan adanya datang budaya lain, kita tidak usah merasa minder, kita tidak usah merasa kuno ketika kita menggunakan budaya kita ke orang lain gitu. Nah, sehingga budaya kita tidak digeser oleh kebiasaan oleh orang lain. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak berhenti untuk menyampaikannya gitu. Mulai dari menyelipkan setiap kiasan ataupun falsafah Minangkabau gitu ya dalam mungkin setiap momen lah kalau bisa gitu kan. Jadi kita nggak lupa, anak-anak juga tahu nih ternyata ada loh falsafah bahasa kiasannya di Minangkabau gitu ya. Oke deh. Nah, nanti di segmen ketiga kita bakal balik lagi ya, Angku ya, dan pastikan keluarga SIP Anda tetap di 105,8 Radio SIP FM di program Dialog Sosial Budaya.
105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip kembali lagi bersama Uci Al-Naziha ya, dan kita masih di program Dialog Sosial Budaya di segmen terakhir ini Keluarga Sip ya, dan membahas tadi tentang bagaimana memahami pepatah Minang ya untuk bekal kehidupan bermasyarakat. Dan kita masih bersama Ustadz Heru Fitria Desandi, Datuk Majo Basa ya, atau yang lebih akrab disapa Angku. Nah, di segmen terakhir ini Angku, tadi kita sudah banyak menjelaskan ya, mungkin beberapa kali ya, kalau falsafah adat Minangkabau tuh banyak ya, Angku ya. Tadi kita ambil sampel aja berapa, bahwasanya memang banyak sekali falsafah adat Minangkabau yang bisa menjadi panduan kita dalam hidup bermasyarakat gitu ya. Nah, di segmen terakhir mungkin kita bisa berikan closing statement juga, seberapa pentingnya kita mempelajari falsafah ini dalam kehidupan kita, mungkin hal-hal lain yang perlu kita sampaikan untuk pendengar kita sebagai kesimpulan ini. Angku, silahkan Angku. Oke. Jadi dari uraian kita yang tadi, semua itu adalah bagian dari kita untuk menjaga budaya kita. Kenapa? Karena orang Minang pun juga mengatakan pepatahnya ya, Allah limau dek binalu, ya, habis pusako dek pencarian. Artinya apa? Kalaulah tidak berpandai-pandai kita, maka semua budaya kita juga akan habis, hilang ya. Ya. Sama dengan halnya dinyatakan tadi, habis pusako de pencarian. Ketika semuanya sudah menjadi harta milik pribadi, maka pusako itu tidak akan ada lagi. Ya, harta pusaka akan habis nanti. Nah, jadi ini adalah bagian dari tugas kita bersama, baik yang dari generasi muda maupun dari generasi sebagai tokoh-tokoh sekarang. Bagaimana kita menggiatkan lagi gitu, mengangkat lagi nilai budaya kita. Nah, kenapa kalau tidak kita angkat, akhirnya budaya kita bisa habis, bisa tergerus, malah digantikan dengan budaya asing. Padahal budaya kita itu tidaklah seperti kata orang, ndak lakang dek pani, ndak lapu ada hujan. Ndak lapu ada hujan gitu. Jadi budaya kita sangat betul-betul mengakar dan mengikuti perkembangan zaman. Nah, orang Minang mengatakan adai dipakai baru, kain dipakai usang. Jadi semakin kita gunakan, kita terapkan budaya kita, itu akan semakin berkembang dan melahirkan pemikiran-pemikiran baru. Maka kami mengajak kepada kita semua, adat yang ada mari kita pakai, limbagonya sama kita tuang. Apa yang baik mari sama-sama kita terapkan, apa yang buruk sama-sama kita buang, sehingga Minangkabau akan jaya, Minangkabau akan tinggi harkat dan martabatnya di mata orang lain maupun di bangsa-bangsa lain. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita berbangga lahir besar menjadi seorang anak di Minangkabau. Benar. Itu. Alhamdulillah lahir di Minangkabau. Masya Allah. Cukup Ustadz. Aku biasanya dipanggil Ustadz juga. Ya. Oke, tentunya Keluarga Sip dengan menerapkan pepatah ini, falsafah di Minangkabau ini, tentunya kita sebagai masyarakat Minang tidak hanya akan mendapatkan kehidupan yang harmonis, tetapi juga akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang berakhlak mulia tentunya ya, tangguh dan juga bijaksana, arif bijaksana gitu. Oke, Angku, terima kasih atas waktunya hari ini sudah sharing bersama kita mengenai memahami pepatah Minang untuk bekal hidup bermasyarakat. Semoga kita bisa ketemu lagi dengan judul-judul yang lain ya Angku ya. Tentunya kita haus sekali dengan pembahasan tentang adat budaya Minangkabau ini Angku. Semoga bermanfaat Keluarga Sip, dan tentunya tuntas sudah kebersamaan kita di program Dialog Sosial Budaya untuk edisi kali ini di 6 November ya 2024. Uci pamit dan Angku juga pamit. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.